Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 26 Januari 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah anak-anak terang. Berdasar dari bacaan Efesus pasal 5 ayat 6-14, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Seminggu telah berlalu, kami masuki minggu ini dengan memohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan, bersabdalah. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus, menolong kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 14. Efesus pasal 5, ayat 6 sampai ayat 14. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nats dari ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema renungan embun pagi hari ini adalah anak-anak terang. Terdapat sebuah kesaksian dari seorang artis musik country, yaitu Johnny Cash, di tahun 1932 sampai 2003. Johnny Cash dikenal sebagai penyanyi berbakat dalam dunia musik country. Namun, ketenaran itulah yang menyeretnya jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba, kebiasaan mabuk-mabukan, dan kehidupan yang gelap lainnya. Ketergantungannya pada alkohol dan narkoba merusak hidupnya, pekerjaannya, serta hubungan keluarganya. Karena tidak mampu melepaskan diri, Johnny Cash bahkan pernah ingin mengakhiri hidupnya. Di sebuah gua bernama Nickajack, dekat sungai Tennessee, ia dengan sengaja masuk dan memilih untuk tersesat, dengan harapan jatuh sakit dan perlahan-lahan mati. Di dalam gua yang semakin gelap itu, Johnny Cash merasakan kehadiran Tuhan yang menuntunnya keluar dari gua tersebut. Sejak saat itu ia meninggalkan semua perbuatan yang menyimpang. Ia berkata, saya mengira saya telah meninggalkan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dari pengalaman tersebut, Johnny Cash kemudian menulis lagu-lagu rohani seperti I Walk the Line dan The Man Comes Around. Dalam Efesus 5 ayat 8, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang perubahan hidup yang lebih baik setelah kita menerima Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu kita hidup dalam kegelapan, terikat oleh dosa dan pola hidup dunia yang merusak. Namun, setelah menerima Kristus, hidup kita berada dalam terang. Segalanya terasa membawa sukacita dan ketentraman. Perubahan hidup seperti ini tidak hanya kita alami di dalam hati, tetapi juga harus nyata dalam cara hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk senantiasa hidup sebagai anak-anak terang, yaitu anak-anak Allah yang memancarkan kemuliaan Tuhan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu menuntun kepada kami, mengingatkan kepada kami, supaya kami senantiasa hidup sebagai anak-anak terang. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon Allah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan seluruh anggota keluarga kami mohon Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan mereka dan memberikan berkat kepada mereka, menolong mereka dalam proses pemulihan. Kami mohon berkat kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya di dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, seminggu ke depan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon pagi hari ini, Senin 26 Januari 2026, dengan tema Anak-anak Terang. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.